Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ipul Mekanik Official. Kali ini Mas Bro, kita ada pengerjaan FVV. Ya, saya mau bahas sapa-sapa dulu buat teman-teman semua. Lama lagi baru timbul ya di depan kaca. Salam-salam buat teman-teman semua. Bantu subscribe-nya dan supportnya untuk channel saya agar bisa berkembang lebih lagi Mas Bro ya. Saya rasa teman-teman yang sudah kenal dengan saya, yang sudah nonton konten saya, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman dan saling membantu ya Mas Bro ya. Kali ini Mas Bro, kita ada pengerjaan AVV ini. Keluhannya naik panas Mas Bro ya. Ini unit dipaksa jalan, kemudian tidak diketahui temperaturnya sudah naik. Jadi hasil kita dapat pertama Mas Bro, ini kasus yang kita dapat Mas Bro pertama. Untuk tutup radiatornya ini Mas Bro jebol ya, tutup radiatornya jebol. Jadi saya rasa mungkin teman-teman sudah paham ya kenapa dia sampai jebol begini. Ini kalau tutup radiator sampai jebol begini berarti kasusnya fatal Mas Bro ya. Kasusnya fatal sekali ini. Ini cuman bawa kendaraan kemudian tidak terlalu diperhatikan di speedometer Mas Bro. Seharusnya bawa kendaraan itu sekali-sekali speedometer itu diperhatikan ketika walaupun perjalanan jauh, lagi asik nyetir atau lagi asik melihat ke depan, fokus, tapi setidaknya perhatikan juga di speedometer Mas Bro ya. Jadi untuk para driver saya paham sekali kalau sudah fokus sekali mungkin sudah dia nikmati perjalanannya. Harusnya nikmati perjalanan, speedometernya juga diperhatikan. Begitu ya. Jadi supaya mobil atau kendaraan tersebut bisa diketahui bermasalah di mana dalam perjalanannya. Nah, ini kasusnya kita dapat. Kemudian kita sudah ganti tutup radiatornya Mas Bro ya. Nah, ini kita sudah ganti tutup radiatornya yang baru. Kemudian kita melakukan uji coba. Tapi hasil yang kita dapat tetap mobil harus turun head Mas Bro. Soalnya saya sudah melakukan pembuangan oli. Ini olinya Mas Bro ya. Jadi kondisi oli sudah ada campuran air Mas Bro ya. Campuran air enggak terlalu banyak sih, tapi sudah membuat mobil itu pincang Mas Bro ya. Nah, ini saya sudah melakukan pembongkaran. Ini headnya. Saya sudah melakukan pembongkaran. Kasus yang kita dapat, kita mau buka dulu head, turunkan head silindernya ini, mau dilihat packing headnya Mas Bro ya. Semoga head ini tidak bengkok ya Mas Bro ya. Jadi untuk pengerjaan atau ongkos biaya ke customernya itu lebih ringan lagi ya. Langsung ganti packing head saja. Semoga cuman itu, tidak membuat head ini bengkok. Jadi jangan di skip videonya Mas Bro untuk mengetahui head ini bengkok atau tidaknya Mas Bro, karena saya akan melakukan turun head ini Mas Bro ya. Mas Bro, kelanjutan dari video kemarin Mas Bro ya. Ini kita sudah belikan packing headnya Mas Bro. Ternyata headnya itu melengkung Mas Bro ya, melengkung di 0,15 dalam ya Mas Bro ya. Sampai kita papas ini
Ini head dipapas, ini saja kena mas bro ya. Nah, itu nampak ya. Nah, ini nampak juga ya. Ini 0,15 itu masih celah jaraknya pengukur itu masuk puler ya, agak longgar sedikit. Jadi kita sudah belikan packing head. Hasilnya mas bro, pas kita mau lakukan pemasangan, kebetulan juga sebelum pemasangan itu hujan mas bro ya, hujan. Jadi saya hanya melihat liner itu 4 dengan 1 mas bro ya. Nanti hari ini saya cek di liner 2 dan 3. Untuk liner 2 itu aman, yang 3 baret mas bro, parah sekali mas bro ya, parah dia punya baret. Nggak nampak, parah sekali baretnya. Kemudian saya mau putar puli depan mas bro. Saya pikirnya kemarin pas saya buka itu bautnya yang dol, jadi saya langsung buka saja mas bro ya. Saya buka, saya pikir dol, karena awalnya memang ini mobil bautnya sudah dol, kemudian kita ganti mas bro ya. Hasil yang kami dapat ternyata mur pulinya patah mas bro, mur pulinya patah, liner nomor 3 baret, baru baretnya sudah dalam sekali mas bro ya. Jadi ini mobil kalau untuk dilanjutkan pekerjaan menunggu ACC dari customer ya mas bro ya, yang punya kendaraan. Ini harus oversize, blok ini harus oversize. Kalau untuk dari saya harus oversize. Kemudian crankshaft ini harus dibawa ke tempat bubut untuk dicabut mur puli yang patah mas bro. Tapi kita menunggu persetujuan dari customernya dulu, apakah dia setuju dengan penawaran kita oversize dengan bubut crankshaft atau tidak, karena posisi biayanya bertambah besar mas bro ya. Yang awalnya hanya sekian jadinya sekian akibat mobilnya naik panas, dipaksa sampai terjadi begini mas bro ya. Jadi pengalaman untuk buat teman-teman semua mas bro ya, para sopir ketika membawa kendaraan itu memang posisi fokus ke depan karena safety, kenyamanan dalam berkendaraan. Tapi setidaknya perhatikan kilometer 1-2 kali ketika sedang berkendaraan, mau dia jauh perjalanan mau dia dekat, perhatikan speedometernya. Apalagi yang masih awam mas bro ya, asal pakai hasilnya tidak diperhatikan speedometer, naik panas, begitu meledak tutup radiator baru bilang naik panas, baru ditahu. Padahal indikator di di speedometer itu sudah memberikan signal, tapi pengemudi masih tetap fokus dengan bawa kendaraannya. Jadi efeknya semua ini mas bro ya. Semoga ilmu ini bermanfaat ya mas bro ya buat teman-teman semua. Sampai jumpa. Oke mas bro, dari kelanjutan video. Jadi unit ini mas bro sudah kita selesai perakitan. Saya sudah melakukan pengetesan ya mas bro. Saya melakukan pengetesan sejauh kemarin itu hanya 2 kilo, kurang lebih 2 kilometer lah. Saya melakukan pengetesan, unitnya ternyata naik panas kembali mas bro. Cuman naik panasnya enggak sampai di merah ya, naik panasnya. Kemudian saya kembali ulang ke bengkel, saya bleeding kembali mas bro ya. Saya bleeding kembali radiator, saya bleeding kembali. Ketika saya lakukan pengetesan lagi, unitnya normal mas bro ya, normal unitnya.
Saya pakai lagi ke tempat tinggal, ke kos saya tes jalan sambil jalan-jalan sambil menginap di kos unitnya. Saya coba lagi menunggu kipasnya hidup. Ketika kipasnya hidup Mas Bro, kipasnya tidak mau mati lagi Mas Bro ketika dia hidup. Tapi posisi temperatur di indikator di speedometer itu normal Mas Bro, itu normal, enggak naik lebih, enggak kurang lebih juga Mas Bro, itu normal. Cuman kipasnya tidak mau mati Mas Bro ya. Jadi kita menganalisa saya sempat cabut water pump. Saya cabut water pumpnya Mas Bro untuk melakukan pengetesan. Setelah saya cabut, ternyata water pumpnya bagus Mas Bro ya. Jadi saya pasang kembali. Kebetulan juga headnya sudah dipapas. Saking curiganya saya Mas Bro, sampai untuk packing head saya ganti Mas Bro, saya ganti yang asbes, pasang asbes. Ada. Saya pasang asbes, cari tahu lagi, ternyata pokok masalahnya ada di termostat Mas Bro ya. Nah, ini termostatnya Mas Bro. Ternyata termostatnya macet Mas Bro ya. Untuk o-ringnya itu sudah meleleh akibat unitnya itu dipaksa Mas Bro ya. Dipaksa pada saat overheat. Jadi kesimpulannya unitnya ini menyala kipasnya terus, tapi temperatur tidak naik, water pump bagus, packing head tidak terbalik, sensor temperatur bagus. Ini pokok masalahnya Mas Bro ya, termostat. Macet. Oke.